Satu. Ya, terima kasih Versa Anda masih bersama kami di segmen ketiga, masih bicara nasib sekolah saat sengketa gedung dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Redaksi kita Dr. Saifuddin SHM. Saifuddin, panjang lebar kita bicara soal TCA yang memang kalau kita sebagai media ikut andil begitu dalam pemberitaan seperti apa jalannya hingga nanti berakhir seperti apa juga. Nah, di segmen ini kita sebelum bicara peran pemerintah, karena kan kemarin juga disounding ada mediasi dari pemerintah Kabupaten Batola, kemudian juga pemilik yayasan, bahkan dari tenaga pengajar di sana. Bicara soal isi perjanjian begitu, karena kan ini pinjam pakai dari 2019 ke 2029. Seperti apa ini, Pak? Ya, Fatia dan Film TV ya, sekali lagi pinjam pakai gedung atau bilik sekolah itu kan terkait dengan pendirian izin operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin itu Fatia harus ada gedung sekolah. Itu kan ada murid, ada gurunya di sana, sudah berjalan, ada kurikulumnya yang dipakai, kurikulum apa, semua dievaluasi termasuk adalah gedungnya. Oleh itulah maka ya mesti ada perjanjian pinjam pakai gedung itu, apakah sewa kah atau milik sendiri kah atau hanya pinjam pakai. Nah, yang disepakati di awal oleh mereka, pengetahuan kita di redaksi seperti itu adalah perjanjian pinjam pakai. Maka pada saat kita meneliti perjanjian pinjam pakai ini, itu diatur sebenarnya di pasal 1740 KUH Perdata kita, with book yang ada Borgulet Book yang ada di hukum kita. Nah, disebutkan di sana apa itu perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pakai itu adalah perjanjian yang dimana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai secara cuma-cuma kepada pihak lain. Dengan syarat ya bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau lewat waktu yang ditentukan itu wajib mengembalikan barang itu. Jadi karena ini pinjam pakai, memang cuma-cuma. Oleh karena itu biasanya yang subjek hukum yang melakukan perjanjian pinjam pakai yang memiliki barang ini niatnya itu sebenarnya niat berbuat kebaikan ya, niat ibadah lah katakanlah seperti itu untuk membantu di bidang pendidikan, karena ini ada di bidang pendidikan. Mungkin banyak pinjam pakai di sektor-sektor yang lain ya, tapi karena di sektor pendidikan ya beliau tentu punya niat yang sangat mulia meminjamkan gedung itu kepada Taman Cinta Al-Quran dengan konteks yang disebut dengan perjanjian pinjam pakai. Nah, lalu bolehkah perjanjian itu kemudian dihentikan di tengah jalan? Ini yang jadi persoalan yang diperdebatkan oleh para pihak ya di situ. Nah, pihak yang meminjamkan gedung ya itu punya klausul berdasarkan dikatakan di dalam perjanjian itu setiap tahun itu dievaluasi ada perjanjian itu. Ya. Nah, dalam konteks evaluasi yang dilakukan ya itu tidak disebutkan evaluasi dalam hal yang seperti apa. Sementara ya diatur di dalam KUH Perdata ya di samping pasal 1740, 1741 dan seterusnya yang mengatur mengenai pinjam pakai ini ya pemilik barang itu hanya diperkenankan untuk menarik lagi barang yang dipinjamkan kalau ada keadaan yang sifatnya mendesak. Ya, keadaan yang sifatnya mendesak itu dalam terminologi hukum tentu sifatnya keadaan-keadaan darurat yang dia sangat memerlukan barang itu. Ya. Jadi kalau dia sangat memerlukan barang itu yang diakibatkan oleh satu kondisi tertentu, ya mau saja seperti kondisi-kondisi ekonomi, kondisi-kondisi alam, misalnya bencana alam, sehingga gedung itu harus diambil oleh mereka, ada kondisi-kondisi mendesak yang harus dibuktikan agar dia kemudian bisa mengambil atau meminta kembali barang yang dipinjamkan itu. Nah, disinilah inti perdebatannya di mereka yang semua terredaksi. Satu sisi merasa punya hak mengevaluasi, satu sisi menurut aturan ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu harus dibuktikan dulu keadaan mendesak itu benar atau tidak. Nah, penilaian di Taman Cinta Al-Quran tidak ada kepentingan yang mendesak ya untuk kemudian barang itu diambil, apalagi ini untuk kepentingan sekolahan. Kalau dikatakan di sana evaluasi, ini menurut versinya TCA, evaluasi seperti apa dan tidak pernah disampaikan hasil evaluasi itu. Yang ada di mereka tahu-tahu diminta untuk mengosongkan bangunan. Ya. Nah, dengan dasar mereka, hak mereka, karena setiap tahun akan dievaluasi. Jadi kan ada perbedaan penafsiran ya di dalam konteks yang seperti ini. Yang satu merujuk
kepada penafsiran yang masih tentu saja multitafsir, ada evaluasi setiap tahun. Yang satu merujuk kepada ketentuan kitab penuntut hukum perdata yang harus membuktikan ada yang mendesak. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah salah satu pihak pada saat perjanjian itu berlangsung kemudian dibatalkan di tengah jalan, nah, sebelum perjanjian itu berakhir? Nah, dalam konteks teori hukum, memang ya boleh perjanjian itu dibatalkan secara sepihak asal ada persetujuan bersama. Boleh dibatalkan kalau memang disetujui pembatalannya oleh pihak lain. Atau ada klausul yang di awal-awal mengenai membuat tentang pembatalan sepihak. Tapi substansi perjanjian yang mereka buat tidak ada satu klausul yang membuat perjanjian sepihak. Oleh karena itu, karena sifatnya unvolere di dalam konteks hukum pelengkap harus mengacu kembali kepada ketentuan hukum, maka perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak kalau tidak disetujui oleh pihak lain. Atau kalau begitu apa? Maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Yang ketiga, harus lewat putusan pengadilan. Nah, oleh karena pihak TCA keberatan terhadap pembatalan sepihak itulah, maka juga gugatan itu dilayangkan mereka kepada pengadilan. Untuk tanda mereka keberatan terhadap adanya pembatalan secara sepihak dengan perintah mengosongkan bangunan itu. Jadi ini sebenarnya sederhana sih sebenarnya ya, penafsiran yang dilakukan oleh masing-masing pihak di dalam konteks hukum, sehingga tidak terlalu complicated menurut kita. Ya, oleh karena itu menurut kita ya, apapun yang terjadi, tentu kalau ada perselisihan kan masing-masing kepada pendapatnya. Ya, pemilik lahan sekali lagi kepada pendapatnya, sementara TCA itu pendapatnya tidak bisa dipertemukan. Ya, kalau tidak bisa dipertemukan lagi, satu-satunya jalan kembali ke prinsip negara hukum, ya silakan diselesaikan melalui proses hukum, yaitu melalui proses pengadilan. Nah, ini mestinya harus dihormati oleh masing-masing pihak. Yang menjadi telahan kita ya, Fatia dan pemirsa Dota TV, kenapa kita juga di Dota TV mengangkat ini, ya sekali lagi, ini karena semata ini di bidang pendidikan. Andai kata pinjam pakai ini tidak di dunia pendidikan, mungkin kita tidak nyoroti secara khusus ya, di dalam konsep di lensa Banua kita ini. Karena kita mengajak para pihak ya, baik itu pemilik lahan maupun Taman Cinta Al-Quran, jangan sampai mengorbankan sekali lagi anak-anak didik haknya untuk belajar itu kemudian menjadi terganggu, menjadi tidak bisa dipenuhi pada saat terjadi sengketa itu. Oleh karena itu tinggal di mereka masing-masing bersabar. Pemilik lahan bersabar, TCA-nya bersabar, lakukan pendidikan secara normal seperti biasa, lalu kemudian proses hukum untuk menentukan siapa yang benar dan yang kurang benar pada saat penafsiran perjanjian itu, nanti pengadilannya yang akan memutuskannya. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Lalu yang kedua, tentu itu disadari oleh para pihak ya. Kalau pemilik lahan tentu kan pemilik gedung dia berharap gedungnya kembali ya. Tapi pemilik pihak yayasan DCA ini gimana nasibnya kalau itu juga harus dipindahkan, umpamanya putusan pengadilan nanti harus tetap juga mengembalikan ya kepada pemilik lahan. Tentu yang menjadi persoalan adalah bagaimana nasib pendidikannya untuk itu. Nah, disinilah yang mesti dicarikan jalan keluar nanti ya, oleh stakeholder, oleh pemerintah daerah setempat, ya, karena isu tentang pendidikan ini adalah isu tentang hak asasi. Oleh karena itu, ini akan bisa nanti Komnas HAM ikut campur di sini. Ini juga nanti bisa menjadi ada komisi di DPRD, komisi 10 di DPR RI juga bisa ikut campur di dalam konteks ini masalah dunia pendidikan. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oleh karena itu, kelangsungan pendidikan itu harus menjadi yang utama. Nah, tentu berharap ya sementara ini ya menurut informasi yang ada di redaksi dan kita juga turut menghimbau kepada masyarakat agar kita dorong TCA ini memiliki gedung sendiri. Ya, memiliki gedung sendiri. Tentu proses membangun ini juga tidak sebentar karena menurut perhitungan di mereka kalau itu tetap diberikan seperti yang perjanjian awal sampai tahun 2029 itu akan selesai gedung itu. Karena masih ada waktu sekitar 5-6 tahun lagi ya. Dan bahkan kalau pun tidak sampai 5-6 tahun itu sudah selesai, tentu juga akan pindah mereka. Karena sudah tidak enak lagi ada permasalahan yang seperti ini dengan pemilik gedung itu. Tapi kan membuat gedung tidak simsalabim kan, perlu proses waktu, perlu proses dana, dan kita juga tentu menghimbau nanti kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sekali lagi, tidak melawankan siapa-siapa, tetapi kita menyelamatkan anak-anak didik kita agar pendidikannya dalam kurikulum umum dan plus ya untuk mengkaji dan belajar Al-Quran itu
bisa terselamatkan dengan baik, Fatia. Baik, karena tidak sedikit 700 siswa begitu yang harus dikorbankan ketika ada pertikaian antara pemilik lahan dengan pengelola Taman Cinta Al-Quran. Kita kembali membahasnya di segmen terakhir begitu sembari menunggu proses di pengadilan tiba begitu. Bagaimana agar kegiatan belajar mengajar tetap fokus, tetap bisa dinikmati, tetap tidak ada gangguan. Tadi kan memang kuncinya sabar, tapi tidak semudah itu, Pak. Ketika proses kegiatan belajar mengajar saja mereka bisa melakukan upaya penggembokan. Bagaimana ke depannya? Bisa jadi tetaplah bersama kami dalam Lensa Padua.